Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu ya Bu, surat Al-Maidah ayat 14 sampai 17. 14 salah dengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzam mimma zukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. Wa minal lazina, dan diantara orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, inna, sesungguhnya kami, nasara, orang-orang Nasrani, akhazna, kami telah mengambil, misaqahum, perjanjian mereka, fanasu, lalu mereka melupakan, hazzam mimma, bagian dari apa yang, zukiru bih, diperingatkan kepada mereka padanya. Fa'abraina, maka kami timbulkan bainahum, di antara mereka al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, ila, sampai yaumil qiyamah, hari kiamat. Wasaufa, dan kelak, yunabbi'uhumullah, akan memberitahukan kepada mereka Allah, bima, tentang apa yang kanu, mereka adalah yasnauna, mereka kerjakan. Nah, jadi ayat ini secara keseluruhan artinya, dan diantara orang-orang yang mengatakan kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi ayat ini bercerita tentang kaum Nasrani yang mengadakan perjanjian dengan Allah, ya, bahwa di dalam Injil mereka sudah berjanji ya untuk mentaati Allah, kemudian menyampaikan ya bahwa akan adanya berita tentang kerasulan Muhammad, ya, diantaranya juga janji mereka untuk mentaati ya segala perintah Allah, termasuk nanti ketika didatangkan ya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tetapi di sini Allah katakan mereka ini melupakan ya sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Nah, ternyata mereka banyak ya mengubah-ubah isi dari Injil tersebut. Makanya di saat ini kita mengenal ya berbagai macam versi Injil, itu karena mereka mengubah-ubah ya isinya sesuai dengan kepentingan mereka. Nah, maka di sini Allah peringatkan ya, apabila mereka melupakan atau tadi tidak menepati perjanjian, termasuk juga tindakan mengubah-ubah ya ayat-ayat Allah, maka Allah pastikan akan timbul permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Nah, dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, maka dari sini kita belajar ketika kita ya sebagai manusia menyalahi ya aturan Allah, maka yang terjadi akan timbul permusuhan dan juga kebencian. Nah, tidak terbatas hanya kaum Nasrani, umat Islam pun ya ketika meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka yang terjadi adalah perpecahan. Bahkan Allah nyatakan hingga hari kiamat. Nah, karena itu ketika timbul perselisihan ya, maka Allah perintahkan kita sebagai umat Islam khususnya untuk kembali kepada
Allah dan Rasulnya. Jadi kembali mengkaji Al-Quran dan hadis sahih Rasulullah, maka insya Allah itulah ya penyelesaian yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Nah, Allah katakan bahwa Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi Islam ini sebenarnya rahmat ya dari Allah, menjelaskan ya segala perselisihan yang terjadi di antara kaum Nasrani khususnya, terutama mereka berselisih ya tentang Tuhan ya, di mana ada yang mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu menjelma pada Nabi Isa dan seterusnya. Jadi berbagai macam aliran ya dari kaum Nasrani itu, itulah akibat mereka tadi melupakan ya isi dari sebenarnya dari kitab Injil yang asli yang sudah dirubah-rubah oleh mereka. Maka dari itu keberadaan Al-Quran ini merupakan suatu rahmat ya bagi kita seluruh umat manusia, karena Allah menjelaskan kebenaran yang hakiki, di mana di dalam Al-Quran Allah tegaskan bahwa Nabi Isa dan juga ibunda ya Bu Maryam yaitu adalah sebagai manusia biasa, jadi tidak layak menjadikan mereka sebagai Tuhan ya. Nah, kita akan melihat di sini ayat selanjutnya. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad sungguh ja'akum telah datang kepada kalian rasuluna utusan kami yaitu Muhammad, yubayyinu dia menjelaskan lakum kepada kalian, kasiran banyak, kasiran mimma dari apa yang kuntum kalian telah tuhfuna kalian sembunyikan, min dari al-kitab dari kitab, wa ya'fu dan dia membiarkan an kasir banyak hal. Qad ja'akum sungguh telah datang kepada kalian minallah dari Allah, nuru wa kitabun cahaya Allah dan kitab, mubin yang menjelaskan. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Nah, jadi ayat ini adalah tentang kerasulan ya. Nabi Muhammad, Allah menegaskan bahwa Rasul telah Allah utus ya Nabi Muhammad untuk menjelaskan ya banyak hal dari isi kitab yang mereka sembunyikan. Nah, jadi di sini Allah membongkar ya sebenarnya isi kitab yang asli dari Injil melalui Al-Quran. Tidak ada yang bisa mereka sembunyikan ya, karena kebenaran telah Allah bongkar melalui Al-Quran. Dan Allah tegaskan bahwa Al-Quran ini merupakan cahaya ya dari Allah yang menjelaskan. Nah, jadi ibaratnya mereka itu berada di dalam kegelapan ya, kesesatan, kemudian Allah berikan cahaya yaitu petunjuk dengan kerasulan Nabi Muhammad berserta wahyu berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan suatu mukjizat ya yang luar biasa. Bahkan sampai akhir zaman kita benar-benar bisa langsung ya melihat, menerima ya, melihat dan menerima langsung bahwa firman Allah melalui Al-Quran tidak ada satu kitab pun sebelumnya yang bisa secara murni ya diterima sampai istilahnya di sini 1000-an tahun yang lalu ya, kurang lebih 14.000 tahun yang lalu, tetapi kita masih bisa melihat ya, bisa bertadabur, bisa berinteraksi dengan Al-Quran yang masih murni, karena memang Allah berjanji bahwa Allah yang menurunkan dan akan menjaga Al-Quran ini sampai akhir zaman ya. Ini kita bersyukur sekali Al-Quran ini, dan tidak ada kitab lain ya yang benar-benar hafal ya, bisa dihafal sebagaimana Al-Quran dihafal saat ini oleh beberapa banyak ya manusia, sehingga tidak ada yang bisa merubah sedikit pun, karena dengan hafalan Al-Quran oleh para hafizahullah itu, maka Allah menjaga ya keaslian Al-Quran. Tidak ada yang bisa
merubah-rubah ya, walaupun Allah tantang di dalam Al-Qur'an seluruh manusia ya, bahkan jin sekalipun ya, kalau mau bersekutu membuat satu ayat saja maka tidak akan bisa. Jadi kita bersyukur sekali Al-Qur'an ini jaminan Allah ya, sebagai petunjuk yang akan membawa kita keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka tadi Allah jelaskan ketika kita berpaling dari Al-Qur'an, maka yang terjadi adalah berbagai macam keburukannya, sebagaimana peperangan saat ini ya, timbul kebencian dan seterusnya karena mereka menjauhi Al-Qur'an. Nah, kita ingat para ulama zaman dahulu ketika mereka sungguh-sungguh ya mengikuti Al-Qur'an dan hadis sahih ini dengan keikhlasan, dengan kemurnian niat ya, maka tidak ada perpecahan di antara mereka. Kita melihat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi ketika mereka bertemu, walaupun mereka berbeda istihad dalam suatu hal ya, tetapi ketika mereka bertemu mereka bisa ya saling menghargai. Nah, sementara kita lihat saat ini memang ya di akhir zaman ini kita sangat miris sekali melihat kadang di sosial media ya, antara ustadz ini ustadz itu saling mencaci maki, nauzubillah min dzalik ya, saling menjatuhkan ya. Seharusnya kita belajar kepada para ulama terdahulu masalah istihad ya, kalaupun sudah menggali dengan sungguh-sungguh dengan kapasitas dia sebagai mustahid, maka Allah nyatakan hasil dari istihad kalaupun salah itu adalah mendapat 1 pahala, dan kalau benar mendapat 2 pahala. Artinya ketika orang sudah beristihad dengan syarat-syarat, tentunya dia seorang mustahid, maka tidak layak ya bagi umat yang lain untuk mencela dan seterusnya, karena kebenaran yang hakiki itu semata-mata dari Allah. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersungguh-sungguh kembali ya untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan bersungguh-sungguh kita berusaha selalu berinteraksi aktif, baik tilawah, mentadaburi, menghafal dan mengamalkan khususnya, mudah-mudahan Allah senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diridai Allah. Selama kita sungguh-sungguh dengan ikhlas mengharap petunjuk, hidayah, taufik dari Allah, maka yakinlah kita insya Allah selalu berada dalam keselamatan ya, karena jaminan Allah di akhir zaman ini hanya orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah lah, maka mereka yang akan selamat, di mana akhir zaman ini banyak sekali perpecahan. Selanjutnya di ayat ke-16, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yahdi bihi, memberi petunjuk dengan Allah, yahdi bihillah. Man, siapa yang attaba', dia mengikuti ridwanahu, keridaannya. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum, dan dia mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari kegelapan. Ila, kepada an-nur, kepada cahaya. Biiznihi, dengan izinnya. Wa yahdihim, dan dia memberi petunjuk mereka ila, kepada sirat, jalan mustaqim, yang lurus. Nah, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Nah, ini jaminan dari Allah bahwa ketika kita mengikuti petunjuk ya berdasarkan Al-Qur'an dan mengikuti keridaan di jalan Allah ya, artinya ridha kita mengikuti apa yang Rasulullah perintahkan ya, Allah perintahkan, Rasulullah berikan teladan, kita ikuti dengan penuh keikhlasan, keridaan, maka Allah jamin itulah jalan keselamatan. Nah, dengan inilah kata Allah akan mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya. Nah, artinya ketika hati kita ya mungkin mengalami kegelapan, artinya saat kita futur ya, saat kita jauh dari Allah, apalagi saat kita berkubang dalam kemaksiatan, maka salah satu-satunya cara yaitu dengan
bertobat dan kembali ya untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah, maka diibaratkan kita keluar dari kegelapan tersebut menuju cahaya, dan Allah jamin itulah jalan yang lurus. Nah, sehingga kita umat Islam tidak boleh kita bosan-bosan ya, tidak boleh kita berputus asa, tidak boleh kita berhenti untuk terus bersama Al-Quran hingga akhir hayat kita. Hanya ajallah yang memisahkan kita ya dengan Al-Quran. Artinya setiap waktu kesempatan ya kita harus selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi jangan pernah lepas, karena Allah ibaratkan ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran maupun hadis, ibaratnya kita itu adalah memegang ya tali Allah yang langsung ya berhubungan dengan Allah yang ada di aras. Tetapi ketika kita menjauhi Al-Quran ya, menjauhi teladan Rasulullah melalui hadis dan seterusnya, maka kita berada dalam kegelapan. Nah, jadi hanya Al-Quran inilah yang Allah jamin ya beserta hadis sahih yang akan terus membawa kita kepada jalan yang lurus. Kemudian ayat 17. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam qul faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiha ibna maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Laqad sungguh benar-benar kafara. Nah, setelah kafir, allazina orang-orang yang qalu mereka berkata innallaha sesungguhnya Allah huwal masihu dia adalah al-masih ibnu putra Maryam. Kul faman katakanlah olehmu, maka siapakah yang yamliku memiliki atau mampu minallah dari Allah syai'an sesuatu pun in jika arada dia menghendaki ayyuhlika untuk dia membinasakan al-masih ibnu putra Maryam wa ummahu dan ibunya Maryam waman dan siapa yang fil ardi di bumi jami'an keseluruhan walillahi mulkus samawat dan milik Allah lah kerajaan langit wal ardi dan bumi wama dan apa yang bainahuma di antara keduanya yakhluqu dia menciptakan ma apa yang yasha'u dia kehendaki wallahu dan Allah ala atas kulli setiap syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Nah, Allah tegaskan di sini sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Nah, jadi Allah tegaskan ketika menyatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam, maka sudah digolongkan sebagai kaum kafir. Katakanlah Muhammad, kata Allah, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi bentuk kezaliman yang sangat besar ya ketika di sini menyatakan Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Dan Allah tegaskan menggolongkan mereka kaum kafir ya, bahwa sudah jelas kaum kafir itu adalah kaum yang janji Allah adalah neraka jahanam. Nah, karena itu di sini kita jangan sampai ya mengikuti mereka ya, tasabuh bil kufar ya, mengikuti ibadah-ibadah mereka karena bisa jadi nanti tergolong ya membenarkan ya tindakan mereka ya, seperti kita tahu bahwa mereka yang merayakan Natal misalnya di situ kalau kita ikut ya dalam ibadah mereka maka kita digolongkan ya tasabuh bil kufar, mengikuti kaum kafir di mana di situ mereka membenarkan bahwa Allah itu adalah Al-Masih sendiri ya.
Nah, jadi kita berhati-hati sekali dalam urusan akidah, lakum dinukum waliyadin ya, kita harus tegas. Kita boleh ya bermuamalah. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik ya dalam bertetangga dan seterusnya selama itu di luar tentang masalah ibadah. Nah, yang dijauhi itu adalah ketika masalah ibadah. Nah, maka kita harus benar-benar tegas kalau terkait ibadah, ini akan merusak akidah kita ya. Jadi toleransi itu dalam batas muamalah itu bahkan Rasulullah sendiri ya kita tahu beliau sangat ya baik ya kepada orang Yahudi maupun orang kafir. Selama mereka tidak memusuhi kita, maka mereka diperlakukan dengan sangat baik. Nah, kecuali kalau sudah menyangkut akidah, menyangkut ibadah, kita harus tegas, agamamu adalah bagimu dan agamaku adalah bagiku. Nah, di sini Allah tegaskan, bisa saja Allah membinasakan ya bahkan Al-Masih dan Maryam sendiri, karena dia Allah tegaskan adalah manusia biasa, bahkan Allah bisa membinasakan kita semua ya, karena Allah lah yang maha kuasa memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dan Allah tegaskan bahwa semua antara langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sangat tidak layak kita menyamakan Al-Khaliq ya dengan makhluk. Itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi kita berhati-hati sekali jangan sampai kita tergolong dalam syirik ya di sini dalam hal menduakan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini adalah kunci pertama ya, tauhid la ilaha illallah itu benar ya sebagai kunci surga, tetapi tentunya sebuah kunci itu harus ada syaratnya, yaitu ada gerigi-geriginya agar bisa membuka pintu surga itu. Dan gerigi-geriginya itu adalah artinya keimanan ya kepada Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan hanya di mulut tetapi harus ya dengan tulus ikhlas lahir dari dalam hati kita, diikuti dengan pemahaman ya, kemudian diikuti dengan pengamalan ya akan syariat Allah. Jadi masalah syahadat ini walaupun kelihatannya itu gampang ya, masuk Islam, bersyahadat, masuk surga gitu. Tetapi ternyata tidak semudah itu ya, untuk kunci itu bisa membuka surga harus dibuktikan dengan kesungguhan apa yang ada di dalam hati kita benar-benar mengimani Allah, mengimani Rasulullah dengan bersungguh-sungguh. Kita buktikan ya untuk berpegang teguh kepada Al-Quran. Karena itu kita buktikan juga dengan selama hidup kita semaksimal mungkin kita senantiasa berinteraksi dengan aktif ya dengan Al-Quran ini. Jangan sampai pernah kita tinggalkan. Karena itulah pegangan yang akan membawa kita kepada keselamatan, dan Allah jamin ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah ini, maka Allah jamin kita selalu berada di jalan yang lurus. Artinya kita bisa istiqomah di jalan Allah dan insya Allah husnul khatimah ya, hanya dengan cara itulah. Nah, dimana kita tahu iman ya, iman kita ini memang senantiasa naik turun. Karena itu kita harus senantiasa menjaga ya dengan sepenuh jiwa kita. Bahkan kita lebih menjaga iman dari apapun di dunia ini, karena harta yang paling berharga ya di dalam dunia ini adalah keimanan. Mungkin kita bisa belajar dari sirah nabawiyah betapa Abu Thalib ya, paman Rasulullah, itu merupakan orang yang sangat berjasa ya untuk melindungi Rasulullah. Betapa cinta dan sayangnya paman beliau kepada Rasulullah. Bahkan beliau pertaruhkan nyawa beliau ya untuk melindungi Rasulullah karena saking cintanya kepada keponakan beliau ini. Jadi kalau malam itu ketika tidur itu ya, bahkan karena beliau tahu orang-orang kafir itu senantiasa ingin ya membunuh Rasulullah, maka beliau selalu gelisah itu tidak akan tidur sebelum Rasulullah itu dipastikan benar-benar aman. Jadi setiap malam itu kadang beliau perintahkan anak-anak beliau bergantian menggantikan tempat tidur Rasulullah. Dan beliau sendiri kadang tidak bisa tidur ya, saking khawatirnya ya kepada keponakan yang sangat beliau cintai. Tapi kita ingat ternyata Allah takdirkan bahwa Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah ya, beliau meninggal dalam kekafiran. Maka ini merupakan pelajaran berharga bagi kita untuk sungguh-sungguh mensyukuri ya nikmat iman. Nah, kita yang hari ini ditakdirkan beriman ya dalam Islam, maka ini merupakan anugerah yang sangat besar yang harus kita jaga, harus kita syukuri dengan sungguh-sungguh dalam ketaatan. Jadi cara mensyukuri nikmat iman ini
kita sungguh-sungguh mentaati Allah dan sungguh-sungguh menjauhi kemaksiatan. Nah, kita bisa belajar betapa Abu Talib tadi ya, orang yang sangat berjasa, tetapi kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka tidak bisa ya. Sedangkan kita yang istilahnya tidak ada apa-apanya ya, kita jauh sekali mungkin dari sumbangsih kita kepada menolong agama Allah, tetapi Allah berkenan memberikan hidayah, maka itu merupakan suatu karunia yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh, harus kita rawat sampai akhir hayat. Jangan sampai karunia yang paling berharga ini hilang ya. Karena tidak ada apapun ya di dunia ini, mau sebesar apapun harta dan seterusnya ya, tidak akan bisa menebus ya, keimanan ini tidak akan bisa digantikan. Maka diceritakan orang-orang kafir itu ketika berada di neraka, mereka itu berteriak-teriak seandainya bisa mereka tebus dengan anak mereka ya, dengan suami atau istri mereka, dengan seluruh harta mereka, mereka ingin tebus itu supaya bisa keluar dari yang namanya neraka. Karena Abu Talib sendiri yang ditanyakan oleh sahabat, bagaimana ya Rasul, kasihan sekali gitu ya paman beliau yang sungguh merupakan orang yang sangat menyayangi Rasulullah ya, yang sangat berjasa juga dalam perkembangan dakwah ya, dalam rangka melindungi Rasulullah dari orang-orang kafir. Bagaimana ya Rasul dia bisa masuk neraka seperti itu? Maka kata Rasulullah, ya itulah ya takdir Allah. Allah punya rencana ya untuk memberikan kita tentunya pelajaran yang sangat berharga, bahwa hidayah itu memang sangat mahal harganya dan patut kita syukuri dan kita jaga. Tetapi walaupun kemudian diceritakan Abu Talib itu, diriwayatkan bahwa Abu Talib itu akan berada di neraka yang paling ringan. Nah, neraka yang paling ringan itu seperti apa? Allah jelaskan, neraka paling ringan itu sekitar 2 mata kaki ya apinya, jadi tidak sampai sepenuh tubuh kita terbakar, tetapi ketika kita memakai sandal pun situ akan meleleh ya, mendidih otak kita saking panasnya. Nah, itu pun neraka yang paling ringan, auzubillah min dzalik. Jadi jangan pernah kita kehilangan ya rasa takut dengan azab Allah yang membuat kita sangat mudah kadang ya melalaikan ya perintah Allah, dan kadang kita menuruti hawa nafsu kita ya, mengalahkan bisikan kebaikan ya. Nah, itu yang harus kita jaga, jangan sampai kita menuruti hawa nafsu kita untuk tawar-menawar dalam kemaksiatan ya dan kelalaian. Walaupun itu terlihat kecil, tetapi ketika kelalaian itu terus kita biarkan ya, maka dia akan menggerogoti iman kita. Jadi hilangnya iman itu memang tidak langsung ya, tapi melalui dosa-dosa kecil yang kita lalai untuk bertobat. Termasuk juga hal-hal yang mubah, walaupun itu hukumnya mubah ya boleh, tetapi ketika itu diperturutkan sehingga melebihi waktu-waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bisa jadi itu juga akan menggerus keimanan kita. Nah, karena itu kita sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keimanan kita. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kita senantiasa memohon kepada Allah yang membolak-balikan hati untuk menetapkan hati kita dalam keimanan hingga akhir hayat kita. Dan jangan lupa kita di dalam sujud kita terakhir ya, kita juga senantiasa berdoa untuk senantiasa dalam keimanan ya, ketaatan dan husnul khatimah. Itu memang tiada daya kita tahu tadi Allah Maha Kuasa, tetapi dengan kasih sayangnya insya Allah ya, dengan kita tunjukkan bahwa kita hamba-hamba Allah yang sangat mengharap ya rahmat dan kasih sayang Allah serta maghfirahnya, maka kita tunjukkanlah kesungguhan kita untuk senantiasa mendekati Allah yang Maha Kuasa. Nah, mudah-mudahan bulan Rajab ini juga merupakan suatu bulan persiapan tentunya menuju bulan Ramadan ya, sehingga kita banyak-banyak berdoa minta untuk bertemu dengan bulan Ramadan ya. Dan bulan Rajab ini merupakan suatu bulan latihan ya, Rajab Sa'ban, jadi tinggal 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia ya, di dalam 12 bulan di mana sahabat-sahabat itu kita ingat ya, sahabat Rasulullah, mereka mempersiapkannya itu justru 11 bulan sebelumnya ya untuk bertemu dengan Ramadan. Nah, tidak terlambat bagi kita ketika kita sungguh-sungguh dimulai Rajab ini, kita latih, kita tingkatkan amal kita yang mungkin mengaji biasanya hanya 1 juz, kita usahakan bisa lebih ya. Kalau kita misalnya menarget Ramadan 3 kali khatam, maka mulai sekarang kita harus latihan 3 juz ya untuk
1 hari. Nah, bagaimana kita targetkan? Berarti sekaranglah kita berlatih ya. Kita mau apa, misalnya qiyamul lail atau ibadah apa yang kita tingkatkan, maka sekaranglah kita berlatih. Nah, mudah-mudahan dengan latihan, ibaratnya kita kalau sudah lancar gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti Ramadan, nanti kita termasuk Ramadan yang sukses. Tapi jangan sampai kita lalai ya pada bulan-bulan ini. Jadi bisa kita latih puasa ya, untuk nantinya ketika bulan Ramadan itu juga akan dilancarkan ya. Insya Allah Allah akan melihat usaha kita sejauh mana kita mempersiapkan Ramadan, maka mudah-mudahan kita termasuk ya sukses nanti mendapatkan Ramadan sebagaimana janji Allah. Orang yang sukses di Ramadan akan mendapatkan magfirah ya, ampunan. Itu adalah merupakan karunia yang sangat besar ya. Kemudian janji Allah adalah surga ya. Nah, karena itu kita harus maknai betul bahwa terutama khususnya 10 hari pertama ya di bulan Rajab. Jadi ada 4 bulan haram itu ya, kita sudah pernah bahas. Itu sangat utama sekali beribadah di 10 hari pertama di bulan Rajab. Nilainya sangat dilipat gandakan, bahkan tidak melebihi kata Allah dari jihad fisabilillah yang sampai habis hartanya, jiwanya, dan bahkan lebih utama dikatakan Allah ya beribadah di 10 hari bulan Rajab ini diantaranya, yaitu bulan haram. Dan juga kita harus berhati-hati, bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, tetapi juga adalah kemaksiatan. Karena itu kita harus bersungguh-sungguh, jangan sampai kita turuti hawa nafsu lalai ya di dalam bulan ini. Kita jauhi segala hal-hal yang melalaikan kita. Kita harus sungguh-sungguh untuk mengisi setiap hembusan napas kita dengan ketaatan. Jangan kita kasih kesempatan ya hawa nafsu untuk menguasai kita sehingga kita lalai, tapi kita sungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk senantiasa dalam ketaatan yang maksimal. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah menggolongkan kita orang-orang yang kelak mendapat magfirah, rahmat, dan ridha Allah, serta digolongkan ke dalam hamba-hambanya yang sukses ya untuk mendapatkan jannah. Amin. Allahumma amin. Demikian insya Allah tadabbur kita surat Al-Maidah